Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, berdoa merupakan sebuah ibadah seorang hamba kepada Allah. Maka dengan berdoa, manusia kian lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dari seorang hamba yang tulus akan terkabul dengan caranya masing-masing, sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tiada seorang berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali dikabulkan olehnya, dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal, yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia, disimpan ditabung untuknya sampai di akhirat, atau diganti dengan mencegahnya dari musibah serupa. Hadis riwayat Tabrani atau kama qala alaihi salatu wassalam. Lantas seperti apakah ciri-ciri manusia yang doanya dikabulkan Allah itu? Ciri yang pertama, orang yang merendahkan diri di hadapan Allah saat berdoa. Selain merendahkan suara, kita harus merendahkan diri, khusyuk, berharap untuk dikabulkan, dan rasa takut tidak dikabulkan dalam berdoa. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 90, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Yang kedua, orang yang bersungguh-sungguh dalam doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang tengah berdoa, hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam berdoa, dan janganlah mengatakan, ya Allah, jika Engkau kehendaki berilah aku, sebab Allah sama sekali tidak ada yang bisa memaksa. Hadis riwayat Bukhari atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, orang yang bertambah perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah adalah sifat orang yang bertakwa dan juga merupakan bukti iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang melaksanakan perintah tersebut, maka ketakwaannya akan bertambah. Oleh sebab itu, ia akan memperoleh kemuliaan dan ditunjukkan ke arah kebaikan, sehingga menjadi salah satu tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi yang mengabaikannya, maka dosanya semakin bertambah. Bertambah pula kehinaannya dan diikuti dengan bergelimang dalam lautan dosa serta kemaksiatan. Rasa takut yang terpuji merupakan rasa takut yang mendorong kepada amal soleh dan menghalangi dari perbuatan yang haram. Oleh sebab itu, keadaan kehidupan mereka selalu baik, juga akhir kehidupan mereka bagus, serta amal mereka penuh dengan keberkahan. Karenanya, orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan paham benar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan paham betul betapa pedih dan ngerinya siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang bertambah semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
manusia yang telah menjalani ibadahnya dengan baik, maka sesungguhnya ia telah memfungsikan hakikat penciptaannya. Dalam hal ini, hendaknya seorang meyakini apapun yang terjadi pada dirinya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia harus menggantungkan segala keinginannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui perantara doa. Doa yang baik merupakan doa yang selalu mengikuti cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Perlu untuk kita ketahui, ibadah merupakan jembatan penghubung antara Rabb dan hambanya. Jembatan untuk mendapatkan kasih sayang dan maghfirah dari Allah. Semakin kokoh jembatan tersebut, maka semakin berlimpah rahmat ampunan kasih sayang Allah kepada setiap hambanya. Karena itu, sudah sepatutnya semangat ibadah kita dipupuk dan dipelihara. Tak lain agar ibadah yang kita lakukan menjadi sebuah kenikmatan tertinggi yang tiada tara. Yang kelima, orang yang jiwanya menjadi tentram. Ketika seorang hamba berdoa, itu tandanya ia sedang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa doa kita diterima adalah dengan ketentraman hati pada diri hambanya yang berdoa tersebut. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala maka hati menjadi tentram. Yang keenam, orang yang yakin akan dikabulkan doanya. Kita harus benar-benar yakin bahawa keinginan kita akan terwujud. Hal yang terpenting dalam berdoa adalah sebuah keyakinan. Keyakinan pun akan menumbuhkan kekuatan tersendiri bagi orang-orang yang berdoa kepada Allah. Saat kita merasa doa sudah menemukan titik jawaban dari Allah, tidak dapat dipungkiri bahawa akan ada hati kecil yang meyakini akan hal itu. Keyakinan yang kuat tertanam dalam hati dan akan melahirkan sugesti berupa dorongan yang kuat pula. Fokus dalam memohon doa sangat menentukan kesuksesan untuk diterima tidaknya permohonan tersebut. Bukan berarti orang yang telah bersungguh-sungguh dalam berdoa tidak mudah untuk dikabulkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kapan doa itu akan dikabulkan. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan doanya akan dikabulkan pada waktu dan bentuk lain di luar dari harapan dan keinginan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mengetahui segala sesuatu yang gaib dan baik untuk setiap hambanya. Yang ketujuh, orang yang berdoa dengan penuh harapan. Berdoalah dengan sepenuh hati dan pengharapan kepada Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dengan harapan akan dikabulkan, karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan kosong dari harapan. Hadis riwayat Tirmidzi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati itu bagaikan bejana, sebagiannya lebih luas dari sebagian yang lain. Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah dengan penuh harap bahawa doa itu akan dikabulkan. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang dari hatinya yang lalai. Hadis riwayat Ahmad atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, doa merupakan inti dari ibadah yang kita lakukan. Dengan memanjatkan doa kepada Allah memang tidak selalu langsung dikabulkan. Bisa jadi ditunda atau digantikan dengan yang lebih baik. Ketahuilah bahwasanya Allah mempunyai cara untuk menjawab setiap doa kita. Doa merupakan sebuah senjata yang bisa digunakan untuk membuat diri kita kuat dalam menghadapi kehidupan. Dengan demikian, semakin dekatlah diri ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang mendengar doa-doa daripada hambanya, dan Dia mengabulkan doa tersebut sesuai dengan apa yang pantas dan terbaik untuk setiap hambanya, baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menunda mengabulkan doa hambanya
lalu menggantikannya dengan mengusir malapetaka dari hamba tersebut. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat menyimpan jawaban atas doa tersebut sampai hari kiamat kelak. Sementara itu, Syekh Ibn Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam menerangkan, ada kondisi dan situasi yang dapat mempercepat doa-doa dikabulkan Allah. Beliau mengatakan, tidak ada yang menyegerakan terkabulnya doa kecuali saat terdesak, dan tidak ada yang bisa mempercepat tibanya pemberian Allah kepadamu, kecuali rasa rendah hati serta sikap membutuhkan. Berdoa merupakan sebuah ibadah seorang hamba kepada Allah. Maka dengan berdoa, manusia kian lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dari seorang hamba yang tulus akan terkabul dengan caranya masing-masing, sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tiada seorang berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali dikabulkan olehnya, dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal, yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia, disimpan ditabung untuknya sampai di akhirat, atau diganti dengan mencegahnya dari musibah serupa. Hadis riwayat Tabrani atau kama qala alaihi salatu wassalam. Lantas, seperti apakah ciri-ciri manusia yang doanya dikabulkan Allah itu? Ciri yang pertama, orang yang merendahkan diri di hadapan Allah saat berdoa. Selain merendahkan suara, kita harus merendahkan diri, khusyuk, berharap untuk dikabulkan, dan rasa takut tidak dikabulkan dalam berdoa. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 90, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Yang kedua, orang yang bersungguh-sungguh dalam doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang tengah berdoa, hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam berdoa, dan janganlah mengatakan, ya Allah, jika Engkau kehendaki berilah aku, sebab Allah sama sekali tidak ada yang bisa memaksa. Hadis riwayat Bukhari atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, orang yang bertambah perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah adalah sifat orang yang bertakwa dan juga merupakan bukti iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang melaksanakan perintah tersebut, maka ketakwaannya akan bertambah. Oleh sebab itu, ia akan memperoleh kemuliaan dan ditunjukkan ke arah kebaikan, sehingga menjadi salah satu tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi yang mengabaikannya, maka dosanya semakin bertambah. Bertambah pula kehinaannya dan diikuti dengan bergelimang dalam lautan dosa serta kemaksiatan. Rasa takut yang terpuji merupakan rasa takut yang mendorong kepada amal soleh dan menghalangi dari perbuatan yang haram. Oleh sebab itu, keadaan kehidupan mereka selalu baik, juga akhir kehidupan mereka bagus, serta amal mereka penuh dengan keberkahan. Karenanya, orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan paham benar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan paham betul betapa pedih dan ngerinya siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang bertambah semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang telah menjalani ibadahnya dengan baik, maka sesungguhnya ia telah memfungsikan hakikat penciptaannya. Dalam hal ini, hendaknya seorang meyakini apapun yang terjadi pada dirinya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia harus menggantungkan segala keinginannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui perantara doa. Doa yang baik merupakan doa yang selalu mengikuti cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu untuk kita ketahui, ibadah merupakan jembatan penghubung antara Rabb dan hambanya. Jembatan untuk mendapatkan kasih sayang dan maghfirah dari Allah. Semakin kokoh jembatan tersebut,
maka semakin berlimpah rahmat ampunan kasih sayang Allah kepada setiap hambanya. Karena itu, sudah sepatutnya semangat ibadah kita dipupuk dan dipelihara. Tak lain agar ibadah yang kita lakukan menjadi sebuah kenikmatan tertinggi yang tiada tara. Yang kelima, orang yang jiwanya menjadi tentram. Ketika seorang hamba berdoa, itu tandanya ia sedang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa doa kita diterima adalah dengan ketentraman hati pada diri hambanya yang berdoa tersebut. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala maka hati menjadi tentram. Yang keenam, orang yang yakin akan dikabulkan doanya. Kita harus benar-benar yakin bahawa keinginan kita akan terwujud. Hal yang terpenting dalam berdoa adalah sebuah keyakinan. Keyakinan pun akan menumbuhkan kekuatan tersendiri bagi orang-orang yang berdoa kepada Allah. Saat kita merasa doa sudah menemukan titik jawaban dari Allah, tidak dapat dipungkiri bahawa akan ada hati kecil yang meyakini akan hal itu. Keyakinan yang kuat tertanam dalam hati dan akan melahirkan sugesti berupa dorongan yang kuat pula. Fokus dalam memohon doa sangat menentukan kesuksesan untuk diterima tidaknya permohonan tersebut. Bukan berarti orang yang telah bersungguh-sungguh dalam berdoa tidak mudah untuk dikabulkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kapan doa itu akan dikabulkan. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan doanya akan dikabulkan pada waktu dan bentuk lain di luar dari harapan dan keinginan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mengetahui segala sesuatu yang gaib dan baik untuk setiap hambanya. Yang ketujuh, orang yang berdoa dengan penuh harapan. Berdoalah dengan sepenuh hati dan pengharapan kepada Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dengan harapan akan dikabulkan. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan kosong dari harapan. Hadis riwayat Tirmidzi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati itu bagaikan bejana, sebagiannya lebih luas dari sebagian yang lain. Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah dengan penuh harap bahwa doa itu akan dikabulkan. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang dari hatinya yang lalai. Hadis riwayat Ahmad atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, doa merupakan inti dari ibadah yang kita lakukan. Dengan memanjatkan doa kepada Allah memang tidak selalu langsung dikabulkan. Bisa jadi ditunda atau digantikan dengan yang lebih baik. Ketahuilah bahwasanya Allah mempunyai cara untuk menjawab setiap doa kita. Doa merupakan sebuah senjata yang bisa digunakan untuk membuat diri kita kuat dalam menghadapi kehidupan. Dengan demikian, semakin dekatlah diri ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang mendengar doa-doa daripada hambanya, dan Dia mengabulkan doa tersebut sesuai dengan apa yang pantas dan terbaik untuk setiap hambanya, baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menunda mengabulkan doa hambanya, lalu menggantikannya dengan mengusir malapetaka dari hamba tersebut. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat menyimpan jawaban atas doa tersebut sampai hari kiamat kelak. Sementara itu, Syekh Ibn Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam menerangkan, ada kondisi dan situasi yang dapat mempercepat doa-doa dikabulkan Allah. Beliau mengatakan, tidak ada yang menyegerakan terkabulnya doa kecuali saat terdesak, dan tidak ada yang bisa mempercepat tibanya pemberian Allah kepadamu, kecuali rasa rendah hati serta sikap membutuhkan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 7 ciri manusia yang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.